Menteri Investasi Kepala BKPM akan menyampaikan keterangan pers menindaklanjuti keterangan pers yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Untuk itu kita langsung mempersilakan Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia untuk menyampaikan keterangan. Silakan Bapak. Ini kami akan melakukan konferensi pers dalam menindaklanjuti apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden kemarin yang sudah diumumkan terkait dengan pencabutan izin-izin usaha baik di sektor pertambangan, kemudian kehutanan dan pertanahan. Bapak Presiden melakukan hal tersebut sudah bertentu dengan kajian yang mendalam, dengan dasar yang kuat, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 33 ayat 4. Di situ dijelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 poin 3 ayat 3 di situ juga dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar dua poin tersebut, maka kemudian pemerintah melakukan peninjauan, kajian mendalam terhadap izin-izin yang tidak beroperasi. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Investasi telah melakukan kebijakan investasi yang berkeadilan, investasi yang bermanfaat untuk banyak orang. Karena kita ingin investasi tersebut harus betul-betul juga mewujudkan rasa keadilan yang komprehensif. Kita sudah memulai dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan investasi tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa, tapi juga harus investasi di luar Pulau Jawa. Dan sejak kuartal ketiga tahun 2020 sampai dengan sekarang, kuartal ketiga 2021, alhamdulillah pembangunan atau investasi yang masuk antara Jawa dan luar Jawa, di luar Jawa sudah lebih banyak. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana metode pengelolaannya? Teman-teman media, untuk proses pencabutan ini setelah dicabut akan dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang kredibel, oleh kelompok-kelompok masyarakat, oleh kelompok-kelompok organisasi keagamaan, oleh kelompok-kelompok BUMD bahkan koperasi. Sering kami katakan bahwa pengusaha nggak boleh mengatur negara, tapi pemerintah yang harus mengatur pengusaha. Tetapi pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha. Izin-izin yang kami cabut ini adalah izin-izin yang tidak beroperasi. Contoh IUP dari 2078 ditambah 19 sekarang, izinnya sudah dikasih, IPPKH-nya sudah dikasih, tapi nggak melakukan eksekusi. Izinnya sudah dikasih, IPPKH-nya sudah dikasih, RKAB-nya nggak dibuat-buat. Ada juga izin yang dikasih tapi orangnya nggak jelas. Ada juga izinnya dikasih tapi dicari lagi orang untuk menjual izin. Kayak begini ini nggak bisa lagi.
kita harus bicara pada konteks keadilan. Kita ingin investasi ke depan, harus investasi yang berkualitas. Kita ingin menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Kita ingin untuk bagaimana meningkatkan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi di daerah semaksimal mungkin. Investasi mau masuk, orang mau bawa duit, baik investor dalam negeri maupun luar negeri, masuk di Indonesia, konsesi sudah menipis karena dipegang oleh teman-teman kita yang sudah duluan. Tapi ini tidak pernah terevaluasi. Atas dasar hal tersebut, maka kita akan melakukan pembenahan ini. Contoh, izin di IU pertambangan itu sebesar 5.490. Yang mau dicabut sekarang 2.078. Itu kan berarti hampir 40% izin yang tidak bermanfaat. Bagaimana negara kita mau maju? Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa kita dorong cepat? Ini salah satu contoh. Contoh yang lainnya adalah kita juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Teknis, khususnya Kehutanan, mencabut 3 juta lebih. Karena kami menemukan di lapangan hanya memegang izin konsesi, tetapi tidak membangun kebun, tidak membangun industri, tetapi areal tersebut dipakai hanya untuk orang sewa jalan. Nggak bisa lagi kayak begini-begini nih. Atau izinnya dikasih, digadekan di bank, uangnya diambil, kerjanya nggak jalan. Indonesia atas arahan Bapak Presiden ramah terhadap investasi, tapi investasi yang betul-betul bertanggung jawab untuk kemajuan rakyat, bangsa, dan negara. Teman-teman semua, pencabutan ini akan kita lakukan mulai hari Senin. Khusus untuk IUP, kami sudah akan melakukan mulai hari Senin. Koordinasi teknis kami dengan Kementerian SDM sudah sampai dengan tadi malam sudah kita lakukan. Dan pencabutan izin ini tanpa melihat ini punya siapa atau ini punya siapa. Enggak. Kita tertib pada aturan. Saya tahu ini abang-abang saya juga banyak. Saya tahu ini sahabat-sahabat saya juga banyak. Dan bahkan mungkin, saya juga belum tahu nih, mungkin juga di grup perusahaan dulu waktu saya bekerja ada. Tapi aturan kita harus tegakkan. Aturan berlaku untuk seluruh orang, tidak untuk satu kelompok orang tertentu. Dan begitu dicabut, langsung kita distribusi. Arahan Bapak Presiden, serahkan kepada kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan. Adat, koperasi, BUMD, pengusaha-pengusaha nasional daerah yang sudah memenuhi syarat, organisasi keagamaan, organisasi koperasi, ini supaya betul-betul terjadi pemerataan. Sehingga mohon izin, mohon maaf, masih saya dengar ada beberapa sebagian saudara-saudara saya masyarakat yang menyatakan bahwa seolah-olah kita bisa mohon maaf, seolah-olah bisa dikendalikan oleh satu kelompok tertentu. Kita nggak bisa. Kita harus menegakkan aturan sebaik-baiknya untuk kepentingan kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Saya pikir ini yang penting saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Hal-hal dan lain-lain saya persilakan kalau ada yang mau tanyakan.